Perbedaan nubuatan apokaliptik dengan nubuatan klasik dalam Alkitab. Orang Kristen harus tahu. Sebagian besar nubuatan yang terdapat di Perjanjian Lama termasuk dalam kategori nubuatan klasik. Sedangkan nubuatan yang ditulis dalam kitab Daniel termasuk dalam kategori nubuatan apokaliptik. Pemahaman tentang perbedaan mendasar antara kedua macam nubuatan ini adalah sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang maksud dari nubuatan yang tertulis dalam Alkitab. Kata apokaliptik berasal dari bahasa Yunani, yang artinya menyingkapkan atau membukakan, dan merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Lalu kemudian di masa depan atau juga sekarang telah disingkapkan. Sedangkan kata klasik secara harafiah berasal dari masa lampau, tetapi tidak pernah ketinggalan zaman. Nubuatan apokaliptik contohnya seperti yang terdapat dalam kitab Daniel, menampilkan beberapa ciri khas yang membedakannya dengan nubuatan klasik. Misalnya tentang 1. Penglihatan dan mimpi. 2. Bentuk simbolis. 3. Kedaulatan ilahi tanpa syarat. Pertama, penglihatan dan mimpi. Dalam nubuatan klasik, Nabi menerima firman Tuhan. Dan di Alkitab, hal tersebut mencangkup penglihatan suatu ungkapan yang muncul dengan sedikit variasi sekitar 1600 kali kepada nabi-nabi klasik. Sedangkan dalam nubuatan apokaliptik, Tuhan terutama menggunakan mimpi dan penglihatan untuk menyampaikan pesannya kepada nabi. Kedua, bentuk simbolis. Dalam nubuatan klasik memiliki sejumlah simbolis terbatas, terutama yang melibatkan simbol-simbol yang sesuai dengan kehidupan. Sedangkan dalam ramalan atau nubuatan apokaliptik, Tuhan menunjukkan simbol dan citra di luar dunia realitas manusia. Contohnya seperti nubuatan di kitab Daniel, yang menuliskan lambang atau gambaran tentang hewan campuran atau monster dengan sayap dan tanduk. Ketiga, kedaulatan ilahi dan tanpa syarat. Dalam banyak nubuatan klasik, penggenapan nubuatannya sering bergantung pada tanggapan manusia dalam konteks perjanjian Allah dengan Israel sebagai umatnya. Tetapi dalam berbagai nubuatan apokaliptik, penggenapan nubuatannya tersebut tidak bersyarat atau tidak bergantung kepada respon manusia. Dalam nubuatan apokaliptik, Tuhan mengungkapkan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan dunia dari zaman Daniel hingga kepada kekuasaan yang ada di akhir zaman. Dan nubuatan-nubuatan tersebut bertumpu pada pengetahuan dan kedaulatan Tuhan. Dan penggenapan nubuatannya akan terjadi di luar atau terlepas dari pilihan manusia. Atau dengan kata lain, nubuatan apokaliptik akan digenapi tanpa memerlukan respon dari manusia.
atas nubuatan yang telah Tuhan sampaikan kepada nabinya. Beberapa contoh nubuatan apokaliptik atau penyingkapan, yaitu antara lain nubuatan tentang 4 kerajaan besar yang akan muncul, yang tertulis dalam kitab Daniel dan sudah digenapi atau disingkapkan melalui sejarah dunia, yaitu kerajaan Babilonia, Media Persia, Yunani, Kekaisaran Romawi kuno, dan penerusnya. Kedua, beberapa nubuatan dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman yang sebagian sudah digenapi dan juga yang sampai hari ini belum digenapi atau disingkapkan. Untuk memahami nubuatan apokaliptik, setidaknya dapat menggunakan 4 macam konsep pendekatan. Pertama, konsep pendekatan preterisme, yaitu cenderung memandang peristiwa nubuatan yang diumumkan di kitab Daniel telah terjadi di masa lalu. Konsep pendekatan futurisme, yaitu berpendapat bahwa nubuatan yang sama masih menunggu penggenapan di masa depan. Ketiga, konsep pendekatan idealisme, yaitu berpendapat bahwa nubuatan apokaliptik adalah simbol dari realitas spiritual umum tanpa referensi sejarah tertentu. Keempat, konsep pendekatan historisme, yaitu menyatakan bahwa dalam nubuatan apokaliptik Allah mengungkapkan urutan sejarah yang tak terputus dari zaman Nabi hingga akhir zaman. Pandangan melalui konsep pendekatan historisme ini berlawanan dengan konsep pendekatan preterisme, futurisme, dan idealisme. Dan ketika mempelajari kitab Daniel serta Wahyu, maka kita harus menggunakan konsep pendekatan historisme terhadap nubuatan apokaliptik, supaya kita dapat memahami maksud dari isi kedua kitab tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan berkati.